Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anini Zulfanisha dengan NIM 0801 1182429001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi integral. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah kalkulus. Baik, langsung saja kita mengetahui dulu pengertian dari aplikasi integral itu sendiri. Aplikasi integral adalah penerapan rumus integral dalam berbagai bidang, seperti bidang matematika, sains, dan juga teknik. Integral juga merupakan cabang ilmu kalkulus yang dimana yaitu mengukur jumlah atau akumulasi suatu dalam suatu domain tertentu. Nah, untuk penerapan integral sendiri itu cukup banyak, di antaranya yaitu menghitung luas daerah di bawah kurva suatu fungsi dalam rentang waktu, kemudian menghitung luas area yang tidak beraturan, kemudian menghitung besaran seperti volume, massa, kerja fisik, dan banyak lagi, dan terakhir yaitu menghitung luas atau bentuk tak beraturan dalam rangka dua dimensi. Nah, kemudian untuk mengapa sih kok integral itu disebut sebagai turunan? Karena integral itu merupakan anti turunan dari proses hitung diferensial, di mana proses penyelesaian matematika itu kebalikan dari turunan. Nah, dalam diferensial kita terlebih dahulu mengetahui pernyataan, kemudian mencari turunan. Maka dalam integral kita mengetahui turunan terlebih dahulu untuk mencari suatu pernyataan. Nah, kemudian kenapa sih kok kita itu harus belajar integral? Kita harus mengetahui apa pentingnya gitu. Jadi pentingnya kita mempelajari integral yaitu diantaranya integral merupakan ilmu yang fundamental dan aplikatif yang perlu dipelajari dan difahami oleh semua orang. Di mana pemahaman integral dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang kehidupan. Nah, di sini langsung kita masuk ke contoh soal. Seorang insinyur sedang merancang wadah berbentuk mangkuk untuk menampung cairan. Bentuk mangkuk tersebut diperoleh dengan memutar kurva Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X dikali 2 Y sama dengan X kuadrat pada interval 0 kurang dari sama pada interval X kurang dari sama dengan 0 dan 20 mengelilingi sumbu X. Hitung volume mangkuk yang terbentuk dalam satuan volume. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita harus mengetahui rumus untuk mencari sebuah volume di dalam aplikasi integral di mana rumusnya yaitu V atau volume sama dengan R atau jari-jari em, berada pada batas B dan batas A fungsi X kuadrat dx. Nah, langsung setelah itu kita masukkan rumusnya di dalam sini yaitu volume sama dengan jari-jari di mana batas B itu 2 dan batas A-nya itu 0. Nah, di mana X kuadrat eh, kuadrat dx. Nah, langsung kita di sini masukkan yaitu V sama dengan R atau jari-jari batas B-nya itu 2 di antara 2 dan 0 X 4 dx. Langsung kita masukkan lagi di bawah ini yaitu volume sama dengan jari-jari di mana X 5 dibagi 5 di antara 2 sampai 0. Nah, langsung ke volume lagi yaitu jari-jari 2 pangkat 5 per 5 dikurang 0 pangkat 5 sama dengan 5. Kenapa ini 2? Karena kita mengetahui X yang pertama itu 2 di sini. Yaitu kita tulis di sini 2. Per 5-nya kenapa? Karena ini 5. Kita mengetahui ini X. Jadi per 5 dikurang. Kenapa ini 0 enggak 2? Karena batas yang kedua yaitu atau X yang kedua itu 0. Maka di sini tulis 0. Kemudian pangkat 5 per 5. Nah, kemudian sama dengan R 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 per 5 dikurang 0 pangkat 5 itu tetap 0. Jadi langsung saja kita tulis di sini 0. Yaitu volume sama dengan
32R dibagi 5. Nah, jadi volume mangkuk yang dibuat oleh seorang insinyur tadi, yaitu berukuran 32R di per 5. Kemudian selanjutnya kita mengetahui kurvanya, yaitu kurva Y sama dengan X dikali 2 dan daerah yang diputar. Nah, di sini kita terdapat sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, ini dimana dimulai dari 0,0 sampai ke atas, nanti dia akan bisa berputar. Y sama dengan X kuadrat. Ini X kuadrat. Kurang lebih seperti ini bentuk kurvanya. Setelah itu kita masuk ke em, materi pada pertemuan kalkulus. Saya memilih materi yang berjudul notasi sigma. Kita harus mengetahui notasi sigma itu apa. Notasi sigma adalah cara ringkas untuk menuliskan penjumlahan berulang dari suatu ekspresi matematika. Notasi ini berasal dari huruf Yunani besar yang melambangkan summation atau penjumlahan. Berbentuk kayak huruf M tapi di em, M menyamping. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama itu hitung nilai dari sigma di mana n sama dengan 1, batasnya itu 5, kemudian fungsinya itu n kuadrat. Nah, di sini langsung kita selesaikan, yaitu di mana n itu sama dengan 1, kemudian kita lihat di sini itu n kuadrat. Ini sebagai gaya atau model dari sigma dari penyelesaian sigma tersebut. Nah, untuk n yang pertama itu 1, kemudian kuadrat ditambah n-nya ini sampai 5. Jadi kita tulis sampai 5 nanti. Kemudian 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dan ditambah 5 kuadrat. Akhirnya itu 5, jadi di sini juga sampai 5. Kalau misalkan di sini 6, nanti juga sampai 6. Kemudian sama dengan, di mana 1 kuadrat itu sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat itu sama dengan 9, 4 kuadrat itu sama dengan 16, dan 5 kuadrat itu sama dengan 25. Nah, setelah seperti ini, langsung saja kita jumlahkan, itu menghasilkan 55. Nah, kemudian kita masuk ke double sigma, hampir sama kayak tadi, tapi ini sigmanya itu terdapat 2 atau double. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Hitung nilai dari sigma I sama dengan 1 batas 2 dan juga sigma J sama dengan 1 batas 3, di mana fungsinya itu I dikali J tutup kurung. Buka kurung dan juga tutup kurung. Nah, langsung saja kita tulis penyelesaiannya. Yang pertama yaitu J sama dengan 1, batasnya itu 3. Berarti 1, kita lihat modelnya yaitu 1 dikali J, di mana J di sini dimulai dari angka 1 sampai ke angka 3. Berarti sama dengan 1 tetap ditulis di sini, yaitu sama dengan buka kurung 1 dikali J-nya ini 1, berarti ditulis 1, kemudian ditambah, ini tetap 1, 1 dikali J-nya tadi 1, berarti sekarang 2. Berarti 1 dikali 2 ditambah 1 tetap dikali J-nya habis 2 itu 3 dikali 3. Nah, karena di sini J-nya itu hanya sampai 3, berarti kita menulisnya sampai 3 doang. Itu sama dengan, di mana 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali 2 itu 2, 1 kali 3 itu 3, berarti langsung saja kita jumlahkan hasilnya 6. Kemudian masuk ke penyelesaian yang kedua, yaitu sigma J sama dengan 1, batasnya 3, di mana modelnya atau fungsinya itu 2 dikali J. Kenapa ini 2? Karena I di sini itu hanya batasnya itu sampai 2. Jadi 2 dikali J. Kita ingat-ingat fungsi di sini. Sama dengan 2 dikali J-nya itu mulai dari 1. Berarti 2 dikali 1 ditambah 2 tetap dikali habis 1 itu kan 2. Jadi 2 di sini J-nya menambah jadi 2 ditambah 2 tetap ya dikali 3 karena habis 2 itu 3. Dan kenapa sampai 3? Karena di sini batas J itu cuma sampai 3. Kalau 4 nanti bisa ditambah sampai 4. Sama dengan 2 dikali 1 itu 2, 2 kali 2 itu 4, dan 2 kali 3 itu 6, sama dengan 12. Langsung kita menuju ke hasil akhir, yaitu di mana
Yang pertama ini dijumlahkan dengan yang kedua. Hasil yang pertama dijumlahkan dengan hasil yang kedua. Di mana hasil yang pertama itu 6 dan hasil yang kedua itu 12. Jadi kita jumlahkan menjadi 18. Nah, untuk sumber referensi sendiri itu saya dari buku kalkulus Parcel, di mana penulisnya itu E.J. Farberg, D. dan Rigdon S.E. 2010, Kalkulus dan Geometri Analitis edisi ke-9, penerbit Erlangga. Kemudian yang kedua itu saya mengambil referensi ini dari YouTube. Ini nanti bisa diklik. Nah, sekian, terima kasih. Semoga video saya bermanfaat dan bisa mudah difahami. Mungkin masih banyak kesalahan dalam saya menjelaskan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.